Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini adalah pertemuan kita terakhir ya, sebelum kita minggu depan UAS mengumpulkan tugas proyek ya. Setelah ini kita akan bahas juga ya tugas proyek ya. Tapi ini sebelumnya kita bahas dulu materi terakhir terkait dengan arah kebijakan perbankan syariah ya. Ada dua materi sih. Pertama ya awalnya ini kita review lagi bahwa perbankan syariah itu awalnya itu konsepnya itu tahun 63 di Mesir ya oleh namanya Montgomery Bank gitu di daerah Pakistan ya. Kemudian muncul lagi adanya Islamic Development Bank yang sekarang di Abu Dhabi ya, Dubai. Ini adalah hasil dari sidang Menteri Luar Negeri negara-negara OKI. OKI itu adalah organisasi Islam ya, negara-negara Islam, Desember 1970 di Pakistan. Ada dua proposal, yang pertama terkait dengan International Islamic Bank for Trade and Development and Federation of Islamic Bank. Jadi dulu ada banknya ada dua. Pertama itu adalah International Bank for Trade and Development yang sekarang itu jadi Islamic Development Bank ya, IDB. Kemudian ada Federation of Islamic Bank. Nah, kemudian kedua adalah tahun 73 di Libya ya, OKI juga membentuk komite khusus ya, komite ahli yang membuat rancangan pendirian Bank Islam yang dibahas lagi pada bulan Mei tahun 74. Kemudian sidang Menteri Luar Negeri di Jeddah ya, sama juga negara-negara Islam berkumpul tahun 75 menyetujui adanya berdirinya Islamic Development Bank atau Bank Pembangunan Islam. IDB membentuk Islamic Research and Training Institute. Jadi awalnya awal banget gitu ya, bank yang resmi banget di dunia itu adalah IDB ya, yang sekarang pusatnya di Dubai ya dan Jeddah. IDB membantu mendirikan bank-bank Islam di berbagai negara dengan menyiapkan panduan tentang pendirian, peraturan, dan pengawasan bank syariah. Jadi IDB itu membantu, termasuk di Indonesia ya. Terdapat dua kategori bank Islam. Pertama ada Islamic Commercial Bank dan lembaga investasi dalam bentuk International Holding Company. Ya, jadi ada dua. Pertama ada murni perbankan ya seperti bank umum syariah. Ada juga yang lembaga yang investasi sifatnya ya. Lembaga seperti sekuritas lah gitu ya, di mana International Holding Company. Perbankan syariah di berbagai negara ya, ada di Mesir, Siprus, Kuwait, Bahrain, Uni Emirat. Bahkan sekarang ya sudah banyak ya di Inggris dan sebagainya. Data menunjukkan hampir setiap negara ada ya bank syariah, hampir setiap negara. Nah, kemudian Indonesia ya, pelopornya adalah ini ya, Kamen Perwata Atmaja, Dawam Raharjo, AM Saipudin, Amim Aziz, Safi Antonio, Subarjo, Joyo Sumarto, M Ahwan, Amir Rajab Batubara. Kemudian juga lembaga Baitut Tamwil Tenosa Salma di Bandung ya. Nah, Koperasi Ridho Gusti. Ini adalah pelopor dari pendirian bank syariah di Indonesia. Di mana tahun 90 ya, 1991 ya, akte pendirian Bank Muamalah Indonesia ditandatangani 3 November, terkumpul dana setoran sebanyak hampir 106 miliar ya. Pada acara silaturahmi Presiden Soeharto dengan masyarakat Jawa Barat di Istana Bogor. Ini adalah awal mula bank syariah di Indonesia ya, Bank Muamalah. Ya, jadi kalian boleh kalau mau, saya juga punya ya, karena Bank Muamalah bank nomor 1 ya, nomor yang ke-1 lah di Indonesia. Meskipun secara ranking kan kalah sama BSI ya. Sekarang BSI. Karena BSI nomor 7 di Indonesia ya. Bank syariah nomor 1 tentunya. Tapi saya buka juga rekening Bank Muamalah untuk menghargai. Nah, kalian juga gitulah. Buka ya, punya rekening di Bank Muamalah untuk nabung atau apa ya.
Kemudian di era reformasi sampai sekarang munculnya beberapa undang-undang yang terkait dengan bank ya, bank syariah. Pertama tahun 98 nomor 10 dengan peraturan dual banking ya, di mana Indonesia secara resmi mengakui adanya bank syariah. Di Indonesia ini sistem perbankannya ada dua sistem, dual banking system ya, yang lebih jelas dan tegas di sana ya, di mana Indonesia mengakui adanya bank konvensional dan bank yang berasaskan prinsip-prinsip Islam. Ya. Bank umum syariah ya, ada bank ini bank swasta pemerintah juga ya. Sekarang BSI. Ya, bank syariah dari bank syariah, kemudian ada Bank IP, Bank BNI, BPD, Bank BTN, BRI. Mungkin sekarang ada 14 ya. Kemudian agenda ke depan apa? Ini sebenarnya review dari perkuliahan sebelumnya. Policy background, ya, kebijakan-kebijakan pengembangan bank syariah di Indonesia, perkembangan, tantangan, dan peluang pengembangan perbankan syariah nasional, kemudian inisiatif strategis dan sasaran pengembangan bank syariah. Ini agenda-agenda ke depan ya. Tapi sebenarnya sudah ada blueprint ya. Saya sudah kirim dulu ya blueprintnya. Tolong di chat, di komen, apakah saya sudah mengirimkan blueprint yang dikeluarkan oleh OJK tahu dari 2020 sampai 25. Kalau belum nanti saya akan kirim ya. Tolong di chat komen ya. Kalau belum Pak, belum, nanti saya kirim di kuliah hari ini juga ya. Nah, itu blueprint atau langkah-langkah strategis, rencana-rencana program-program strategis sampai 2025. Dari 2020 sampai 2025 yang dikeluarkan oleh OJK. Kemudian perbankan syariah internasional. Dari industri yang terspesialisasi untuk melayani segmentasi kecil untuk industri global multi jutaan dolar ya. Ini nggak ada yang ngechat, ada yang belum? Lu, wah ini kayaknya nggak merhatiin deh. Mana? Ada belum? Mana ya deh? Belum Pak. Oke. Oh gitu belum ya. Industri perbankan syariah internasional diestimasi mengelola aset sampai 230 M. Sekitar 140 bank atau lembaga keuangan syariah telah hadir di 70 negara, 75 negara. Dengan menawarkan beragam produk. Jadi saat ini memang hampir setiap negara ada bank syariah ya. Bahkan di Amerika juga ada ya. Komunitas muslim dan non-muslim saat ini telah dapat menikmati beragam produk untuk kebutuhan sistem pembayaran. Kemudian latar belakang pengembangan perbankan syariah nasional memenuhi kebutuhan segmen masyarakat yang membutuhkan khususnya berkaitan dengan masalah riba, mobilisasi dana, dan optimalisasi proses saving investment. Ya, kemudian pengembangan perbankan syariah dapat memberikan kemanfaatan baik secara makro maupun mikro bagi perekonomian nasional. Iya, tentu ya. Meningkatkan diversifikasi layanan jasa bank dengan berbagai keunggulan. Contoh, PLS financing. Layanan untuk mikro ya, usaha mikro ya. Mendukung financial stability karena bersifat non-spekulatif, kewajiban ada underlying transaction dan dilandasi nilai normal. Kemudian sarana yang mendukung masukan dana asing yang mempersyaratkan prinsip syariah. Ini dasar hukumnya ya tentang pengembangan perbankan syariah, Undang-Undang Nomor 10 Tahun 98 dan didukung oleh Undang-Undang Nomor 23 Tahun 99. Sebenarnya telah diubah juga direvisi tahun 2000 Nomor 3 Tahun 2004 tentang Bank Indonesia. Permasalahan dan tantangan pengembangan pertama adalah landasan hukum perundang-undangan dan kerangka pengaturan yang sesuai dengan keunikan ya karakteristik perbankan syariah. Sebenarnya sih kalau ada masalah keunikan itu ranahnya sudah di DSN MUI sekarang ya. DSN MUI fatwa-fatwa terkait dengan produk-produk perbankan syariah. Jadi di sana sudah dijelaskan peraturan-peraturannya. Jadi dilihat juga di PKM saya lihat ya. PKM kalian itu banyak yang menganalisa produk perbankan syariah AI terutama. Ya kalau bisa sih disandarkannya kepada fatwa DSN. Saya tengah murabahah, ini disandarkannya ke murabahahnya
versi fatwa DSN itu biar lebih aman. Apakah sesuai tidak? Jadi jangan yang lain, ya, jangan yang lain. Apalagi kita mengada-ngada sendiri ya, kalau janganlah ya. Jadi kalian sandaran untuk menganalisa produk-produk perbankan syariah terkait dengan akad, produk, implementasi di bank umum syariah maupun BPRS maupun BMT itu harus kalian lihat dengan membandingkan atau mereview atau referensi utamanya adalah fatwa DSN. Kalau terkait murabahah kemarin udah lihat cari, oh ya murabahah nomor berapa, fatwa nomor berapa, kan ada seratusan lebih ya fatwa itu, fatwa nomor berapa, ya, itu adalah sebagai analisa. Kedua adalah keterbatasan jangkauan layanan reach and outreach. Meskipun sekarang sedang gencar ya terkait dengan riset-riset ya, pengembangan perbankan syariah, termasuk jaringan kantor untuk melayani nasabah potensial yang terdistribusi. Ya kalau masalah kalau kalian boleh lihat di data bahwa layanan perbankan syariah itu belum sampai ke seluruh pelosok, nggak, belum ya. Bahkan belum, beberapa provinsi belum ada bank syariah. Ya, kan di Bali, di Papua. Bank syariah hadir ya, ini setahu saya itu baru sekitar 20 provinsian. Dari 34 provinsi di Indonesia, baru hadir sekitar 20-an provinsi yang ada bank syariah, sisanya belum ada. Ini menjadi ini juga ya, harus perhatian baik pemerintah, terutama di daerah-daerah yang muslimnya minoritas. Jadi tingkat literasi itu harus terus ditingkatkan, karena kemarin tingkat literasi sesuai dengan data bahwa tingkat literasi bank syariah atau pengetahuan masyarakat terkait dengan bank syariah itu hanya sekitar 9% saja. Sehingga ini memunculkan stigma, terutama yang non-muslim, bahwa bank syariah itu ya menyeramkan gitu ya, seperti wisata halal kemarin. Wisata halal itu kan wah kayak yang kayak di Aceh, katanya dibunuh anjing dan sebagainya. Padahal kan nggak seperti itu ya. Jadi stigma-stigma itu harus kita perjuangkan, jangan sampai terutama yang non-muslim itu mencap bank syariah sangat mengerikan atau apa ya. Padahal bank syariah itu untuk semua. Jadi bank syariah itu diperuntukkan untuk muslim maupun non-muslim. Ya, karena di sana ada prinsip-prinsip keadilan ya di sana. Jadi boleh kita bermuamalah, bertransaksi keuangan dengan non-muslim. Ya, tidak ada larangan itu. Tingkat pemahaman masyarakat yang masih rendah ya tentang filosofi, sistem, produk, dan jasa kemanfaatan. Jadi ini dipotensi untuk kalian untuk membuat yang namanya program kreativitas mahasiswa, ya, untuk yang PM pengabdian masyarakat maupun yang PI IPTEK ya, IPTEK itu penerapan IPTEK. Jadi kalian penyuluhan, sosialisasi, kan itu PM dan PI itu adalah, saya pernah mengatakan bahwa tujuan inti dari program ini adalah pertama penyuluhan, pendampingan, pelatihan ya. Jadi depan kata-kata depannya judulnya harus itu, harus penyuluhan, pendampingan, pelatihan, jangan yang lain kata-katanya itu. Ya, judulnya itu. Nah, ini potensi sekali karena itu untuk membantu pemerintah, membantu industri keuangan syariah dalam menjadi agen perubahan ya kepada masyarakat terkait sosialisasi industri keuangan syariah ya gitu. Atau kalian boleh, Pak, saya boleh nggak PM-nya ke Bali? Oh boleh sekali, silakan, nanti sekalian liburan. Berani nggak kalian itu sosialisasi industri keuangan syariah di Bali? Ya, nggak apa-apa lah ya, ya insya Allah ada lolos ya kalau bagus proposalnya ya. Sambil liburan kan dapat duit 10 juta tuh. Sambil liburan di sana 2 minggu, ya 3 minggu di Bali, sosialisasi industri keuangan syariah. Ini sebenarnya mah
PKM itu banyak ide gitu ya, kenapa nggak kalian silakan, atau di daerah yang kalian mau gitu ya, di Lombok misalkan kemana, atau ke apa, ya misalnya yang tempat yang kalian mau lah, saya mau sosialisasinya di sini. Tinggal cari mitra ya, tinggal cari mitra aja gitu. Misalnya mitranya siapa. Jadi sebenarnya dari sini saja, dari tantangan ini bisa memunculkan ide-ide PKM. Ya. Kemudian infrastruktur dan institusi pendukung yang belum lengkap. Ya, infrastruktur itu terkait terutama terkait dengan sistemnya. Meskipun sekarang sudah bagus ya sistemnya. Yang kedua terkait dengan efektivitas ya, seperti misalkan kantor keberadaan kantor cabang. Kantor cabang sendiri kan masih numpuk di daerah kota-kota besar ya. Tapi di daerah masih belum banyak ya. Kemudian fasilitas ATM juga belum mungkin ya, belum terlalu banyak dibandingkan dengan bank-bank konvensional yang lainnya. Kemudian fasilitas kredit card atau debit card yang di mall-mall misalkan dia BSI misalkan atau Bank Muamalat itu juga sama. Kemudian terutama sih yang harus ada inovasi dari segi teknologi ya. Karena memang perbankan itu dia harus mengikuti perkembangan zaman. Ya. Harus mengikuti perkembangan zaman. Jadi semua transaksi memang harus mobile banking lah sekarang itu ya. Fasilitasnya pertama yang diminta itu kan mudah, aman, kemudian cepat, ya jadi nggak lemot atau nggak sering error gitu ya. Kemudian prosedurnya nggak ribet gitu ya dan sebagainya. Kemudian peningkatan kerja keuangan dan kualitas pelayanan secara berkesinambungan agar dapat berdaya saing memperbesar pangsa pasar. Ya salah satunya adalah kinerja keuangan di mana terutama dalam menghadapi resiko-resiko yang pada sebelumnya ya, resiko-resiko pasar, resiko likuiditas, ya, resiko hukum, legal dan sebagainya itu benar-benar harus diantisipasi ya, oleh manajemen perbankan syariah. Terutama dalam pemberian pembiayaan dan investasi sehingga di sana perbankan syariah bisa mendapatkan keuntungan ya selain dari pembiayaan. Misalkan dari investasi treasury lah, manajemen treasury, investasi baik itu di sektor keuangan, sektor modal, pasar uang, pasar modal atau sektor real. Dan kehati-hatian dalam memberikan pembiayaan. Jadi pembiayaan itu harus diberikan kepada yang layak, benar-benar layak dan strateginya adalah membuat produk yang dimana dapat mengembangkan ekonomi di masyarakat. Misalkan untuk mikro, ya UMKM. Jadi konsumtif ya boleh, tapi jangan semua produknya konsumtif. Misalkan untuk produknya tuh beli motor, beli mobil, atau misalkan rumah dan sebagainya, renovasi, pendidikan, tapi benar-benar untuk pengembangan UMKM atau sektor real, manufaktur, ya, atau pembiayaan infrastruktur, ya, pemerintah dan sebagainya. Ya, itu peningkatan kinerja keuangan itu sehingga kalau misalkan dari kinerja keuangannya sudah bagus, maka kepercayaan masyarakatnya juga ya bagus juga ya. Kemudian kualitas pelayanan ya, pelayanan juga pertama harus ya kalau misalnya kita nilai ya, saya sering dengar kemarin itu di viral ya, bisa nggak sih polisi di Indonesia diganti satpam BCA? Gitu. Nah, itu sebenarnya apresiasi dari masyarakat terkait dengan pelayanan BCA ya, terutama dari ya minimal dari segi satpamnya ya. Jadi memang satpam bank itu ternyata lebih ramah gitu ya, lebih ramah dan harus ramah gitu ya, harus membantu nasabah gitu ya ketika kesulitan dan sebagainya. Itu memang pelayanan harus ditingkatkan ya. Pindah.
Nanti boleh komen ya, diskusi terkait dengan permasalahan dan pengembangan dan tantangan di perbankan syariah ini setelah kuliah. Kemudian portofolio pembiayaan, SDM juga ya, SDM ya profesional, di mana ya salah satunya adalah meningkatkan profesionalitas SDM, terutama SDM yang mengerti fikih muamalah, pengembangan produk. Karena kan produk di perbankan syariah masih sangat itu aja ya, dibandingkan dengan bank konvensional lah. Bank konvensional itu produknya sudah beragam sebenarnya. Kalau kita lihat ya, produknya sangat beragam sekali. Bahkan beberapa tabungan pun memang misalkan BCA atau misalkan Bank Mandiri sudah banyak sekali programnya ya. Bahkan menyasarnya sekarang kepada anak-anak atau kepada pelajar ya. Jadi pelajar itu ada slot untuk tabungan pelajar dan sebagainya. Kemudian juga produk-produk pembiayaannya sudah bermacam-macam ya. Tidak hanya lagi masalah KUR atau kredit rakyat, tidak lagi masalah apa namanya KPR, mobil dan sebagainya, pembelian mobil, motor sebagainya, tapi harus berkembang ya. Misalkan untuk salah satunya adalah crowdfunding misalnya, seperti masalah finansial teknologi ya, crowdfunding atau misalnya urunan ya, crowdfunding itu adalah udunan untuk membiayai proyek tertentu. Itu menjadi salah satu produk. Akarnya apa ya? Bisa musyarakah, bisa mudharabah ya. Nah, itu perlu SDM profesional untuk membuat inovasi-inovasi seperti itu. Atau misalkan crowdfunding dalam hal tabarruk atau apa namanya? Kalau dalam filantropi. Misalkan sekarang nih lagi Semeru, lagi bencana. Nah, itu Bank Syariah itu harus hadir misalkan membuat namanya donasi ya berupa infak sedekah dari beberapa nasabah ya dikumpulkan ya misalkan harus apa? Tapi proyeknya harus jelas, misalkan pengadaan selimut 1.000 selimut untuk para pengungsi. 1.000 selimut itu butuh berapa sih? Misalkan 100 juta untuk mengadakan untuk memenuhi 100 selimut itu atau 1.000 selimut itu butuh 100 juta. Itu kan langsung masuk tuh ke sistem. Oh, saya mau 50.000 ya, saya 100.000 ya. Nah, itu donasi. Sekarang itu kan kalah gitu Bank Syariah dengan inovasi dari yang lain. Ada banyak ya di platform-platform digital terkait dengan iuran online digital. Ya, dan harus transparan. Harus transparan. Jadi Bank Syariah harus hadir tuh sana. Kemudian misalkan pemberian banyak itu kan para petani di Semeru yang habis gitu ya, tanahnya habis dan sebagainya karena erosi itu, jadi tanahnya perkebunannya habis. Nah, misalkan memberikan pinjaman yang hasanah, kod hasanah, yang tanpa bunga dan apa-apa, gitu ya. Sampaikan, oh ini kita mau ada kod hasanah ya, pinjaman yang tanpa bunga. Berapa untuk berapa kakak? Atau misalkan renovasi rumah, atau misalkan untuk relokasi. Nah, itu kan misalkan tempatnya berbahaya di sana tuh di gunungnya. Nah, coba direlokasi di mana? Itu udunan berapa? Misalkan 5M. Udunan lagi. Itu kenapa crowdfunding ya. Crowdfunding itu berbagai macam produk. Itu harus inovasi dan sebagainya. Dan dari segi permodalan, mencari investor ya, terutama funding ya, dalam rangka mencari biaya-biaya di luar atau dari DPK bisa ya, dan pihak ketiga bisa kerjasama dengan BUMN atau kerjasama dengan perusahaan untuk gajinya itu disimpan di bank ya dengan berbagai cara ya. Portofolio pembiayaan belum mencerminkan hakikat non PLS. Pemenuhan norma best practice dan standar keuangan internasional ya. Jadi memang pemenuhan norma harus ditingkatkan memenuhi standar keuangan internasional. Kemudian ini adalah infrastruktur sistem perbankan syariah Indonesia ya.
di mana di sini OJK atau Bank Indonesia ya. Sertifikat IMA itu adalah investasi mudharabah antar bank. PUAS itu adalah pasar uang antar bank berdasarkan prinsip syariah. DPS Dewan Pengawas Syariah, SWBI sertifikat wadiah bank syariah ya di sini ya. Jadi di sini adalah strukturnya, di sini adalah pasar uang antar bank berdasarkan prinsip syariah. Jadi saham-saham syariah lah ya. Di mana di bawahnya itu ada Bank Umum Syariah, ada BPRS ya. Di bawah DPS Bank Umum ada DPS atau Dewan Pengawas Syariah yang di mana induknya DSN MUI ya. Dari sini ada Ikatan Akuntan, kemudian ada arbitrase, Basarnas ya untuk yang Basarnas itu untuk apa? Sengketa ekonomi syariah. Visi pengembangan perbankan syariah nasional ya, terwujudnya sistem perbankan syariah yang kompetitif, efisien dan memenuhi prinsip kehati-hatian yang mampu mendukung sektor real secara nyata melalui kegiatan pembiayaan berbasis bagi hasil dan transaksi real dalam kerangka keadilan, tolong-menolong, dan menuju kebaikan guna mencapai kemaslahatan. Ini adalah visi pengembangan perbankan syariah. Misinya mewujudkan iklim yang kondusif untuk pengembangan perbankan syariah yang sehat dan konsisten, menjalankan prinsip syariah serta mampu berperan dalam sektor. Jadi memang diharapkan ya mayoritas pembiayaan itu ke sektor real ya. Ya. Jadi investasi yang di pasar uang, pasar modal, atau treasury, ya memang itu sebagai sampingan ya. Kemudian apa sih caranya melakukan kajian penelitian tentang kondisi, potensi, serta kemudian ini sebenarnya tema-tema untuk penelitian kita nih, untuk skripsi, untuk PKM, ini bisa ke arah sini. Melihat kondisi, jadi diperlukan sekali data-data primer ya yang diminta oleh industri keuangan syariah ya kepada perguruan tinggi ini untuk meneliti data primer, tentunya data primer ya yang diminta terkait kondisi ekonomi saat ini. Kemudian kan kalau kondisi itu perekonomian itu nanti bisa diprediksi ke depan itu kayak gimana dengan menggunakan metode forecasting atau peramalan. Potensinya, potensi bisa pakai SWOT ya, analisa SWOT itu untuk menentukan arah strategi perusahaan ya. SWOT itu untuk melihat kekuatan dan peluang atau strength dan opportunity. Kemudian di samping itu juga SWOT itu bisa melihat meminimalisasikan namanya weakness atau kekurangan dan threat atau ancaman-ancaman yang melihat gitu. Jadi bisa diantisipasi. Sehingga kalau kita ingin menganalisa potensi atau strategi perusahaan ya, menganalisa satu produk ya atau menganalisa arah strategi perusahaan, maka menurut saya adalah penelitian itu pakai analisa SWOT ya. Serta di sana kelihatan apa kebutuhan perbankan secara berkesinambungan atau kebutuhan perusahaan itu ya. Yang kedua adalah mempersiapkan konsep dan melaksanakan pengaturan dan pengawasan berbasis resiko guna menjamin kesinambungan operasi perbankan syariah yang sesuai dengan karakteristiknya. Jadi juga dilihat juga berbagai resiko yang akan terjadi ya, dalam hal menjadi referensi untuk perbaikan-perbaikan dalam rangka peningkatan perbankan syariah. Jadi ini sebenarnya bisa jadi tema penelitian kalian. Jadi penelitian kalian itu jangan yang jadul-jadul. Apalagi nanti skripsi itu kalian masih membahas terkait dengan GoPay atau kemarin Shopee Pay, terkait dengan apa namanya Morobahah misalkan. Aduh, janganlah. Saya udah bosan lihatnya itu. Diteliti lagi buat apa? Jadi kalau kalian nanti skripsi kemudian saya menemukan lagi temanya Murabahah, temanya GoPay, ShopeePay, ya kemudian Oppo,
kemudian apa yang pay letter yang seperti itu, nah, udah itu kalian pasti tidak akan lulus. Tidak akan lulus, kalian harus mengulang lagi. Karena penelitian seperti itu sudah basi, sudah jadul. Harus ditelitinya mungkin 10 tahun yang sebelumnya, bukan sekarang. Jadi kamu zamannya yang meneliti terkait primer. Data-data primer sekarang itu yang diperlukan ya. Jadi data primer itu informasi baru yang nantinya sebagai referensi dalam pengembangan industri keuangan syariah. Ya, gitu. Jadi kalian harus ke lapangan dan memang penelitian itu ya, wah ya, memakan uang. Jadi PKM itu salah satu jalan kalian harus lolos, dapat duit 5 juta sampai 10 juta dan kalian bebas skripsi. Jadi kalau kalian lolos dan kalian lolos PIMNAS itu kalian bebas, tidak perlu mengerjakan skripsi. Gitu ya. Jadi kalian kuliah aja. Lalu ketika skripsi kalau udah ini saya PKM nih, lolos PIMNAS juara atau nggak juara juga nggak apa-apa, yang penting lolos PIMNAS. Gitu. Kemudian sidang ya udah ini sidangnya yang kamu itu aja, yang PKM aja, presentasi lagi gitu. Kemudian mempersiapkan infrastruktur guna peningkatan efisiensi operasional perbankan syariah. Ya kalau misalkan Pak gampangnya Pak mau itu buka cabang ya boleh buka cabang. Tapi buka cabang memang harus dilihat juga dari segi pangsa pasar. Ya, misalkan jangan coba-coba. Karena kalau kita buka banyak-banyak kantor cabang ya, itu kalau tidak punya kontribusi si cabang itu, maka boponya akan tinggi ya. Jadi beban operasionalnya itu akan tinggi. Kemudian mendesain kerangka entry and exit perbankan syariah yang dapat mendukung stabilitas. Ya, entry itu dari segi funding dan financing dan pembiayaannya ya yang berkualitas ya. Funding tadi bisa dari segi DPK, peningkatan DPK dari pihak ketiga, atau dari segi treasury-nya atau investasi. Sasaran pengembangan. Pertama, bank syariah yang mampu memberikan manfaat optimal bagi masyarakat luas melalui sebenarnya untuk tantangan sekarang sudah masuk ke fase di mana kita sudah tahap pengembangan ya, di mana salah satunya adalah mergernya tiga bank BUMN itu menyebabkan market share itu cukup naik ya ke 6%. Kemudian juga bank syariah masuk ke dalam buku 4 ya BSI, karena sebelumnya itu yang paling besar itu Bank BSM, itu baru buku 3 ya. Jadi kita sudah masuk ke buku 4 atau masuk ke kriteria Big Seven ya, atau 7 besar bank terbesar di Indonesia. Kemudian aktif mendukung sektor real terutama UMKM, berupa pembiayaan bagi hasil, ya, PLS financing. Kemudian bank syariah yang kokoh berdaya saing dan efisiensi melalui menyediakan produk atau jasa sesuai kebutuhan masyarakat, SDM berkualitas, didukung infrastruktur yang lengkap dan efisien. Bank syariah yang istiqomah menjalankan prinsip syariah melalui pertama tentunya adalah meningkatkan produk-produk yang sesuai dengan fatwa DSN. Itu yang jadi syariah compliance atau penerapan prinsip-prinsip syariah pada semua produk perbankan syariah itu menjadi hal penting karena itu menjadi pembeda dengan bank konvensional. Ya, jadi memang perlu diperhatikan fatwa-fatwa ulama terutama DSN MUI terkait dengan produk-produk. Makanya di sini peran DPS sangat penting. Jadi tidak mungkin produk yang tidak sesuai dengan prinsip syariah lolos, ya, lolos gitu. Kemudian mendukung pengembangan lembaga peradilan dan aspek hukum yang sesuai dengan syariah. Ya terutama ya sekarang itu adalah dalam rangka penyelesaian sengketa ekonomi syariah. Ya ditambah sekarang bahwa penyelesaian sengketa ekonomi syariah bisa dilakukan di pengadilan agama. Ya, jadi ini jadi peluang juga buat kalian nih setelah lulus ya jadi pengacara, jadi
yang itu untuk yang mendamaikan tuh, saya lupa nama istilahnya tuh, profesinya. Atau jadi hakim ya, jadi sangat bisa sekali di kalian. Bank syariah yang melaksanakan prinsip kehati-hatian dan best practice melalui peraturan kehati-hatian yang diterapkan secara efektif, terutama tadi ya CAMEL atau 5C ya, capacity, company, kemudian collateral, kemudian karakter, satu lagi apa? Coba. Mempromosikan transparansi dan akuntabilitas melalui accounting dan auditing sistem serta good corporate governance. Sistem pengawasan pemeriksaan yang handal, efektif, dan efisien. Kemudian paradigma penyusunan inisiatif pengembangan perbankan syariah, ada mekanisme pasar, perlakuan yang adil, bertahap dan berkesinambungan, dan memenuhi prinsip syariah. Nah, ini tahapan pencapaian sasaran pengembangan ini ya, tinggal dibaca. Pendekatan pengembangan produk bank syariah. Pengembangan produk itu didasarkan kepada 3. Pertama, kesesuaian dengan prinsip kehati-hatian, kesesuaian dengan prinsip syariah, dan kesesuaian dengan kebutuhan pasar. Ya inilah produk-produknya akan muncul, di mana produk itu sesuai syariah, kebutuhan masyarakat. Yang kedua, memenuhi aspek kehati-hatian. Ya. Nah, gitu. Perbankan saya dalam data, laporan perbankan ini, saya pikir udah jadul datanya, saya tidak akan terlalu ini ya. Ini kalau boleh sih kalian mencari data terbaru ya. Ini saya tidak akan sampaikan. Oke, itu saja yang bisa saya sampaikan pada perkuliahan terakhir kali ini. Boleh nanti kita diskusi, kemudian juga nanti saya akan cek yang itunya, tugas proyeknya. Oke, saya tutup dulu ya. Ini saya stop dulu recordingnya. Terima kasih atas waktunya. Bila taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.